Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rahmiati SE MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi aplikasi sistem informasi di level organisasi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 7 yang terdiri atas saya sendiri, Olivia Cindy Pandora, dengan NIM 210591111. Kemudian ada Silvina Maulidia dengan NIM 210591125. Dan rekan saya Risa Eka Putri dengan NIM 210591119. Baik, untuk pembahasan materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Silvina. Kepada Silvina, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yaitu pembahasan dari materi pertama akan saya jelaskan. Untuk materi pertama yaitu keputusan dalam organisasi. Dalam keputusan dalam organisasi tersebut memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama keputusan terstruktur, yang kedua keputusan semi terstruktur, dan juga ketiga keputusan tidak terstruktur. Untuk keputusan terstruktur adalah jenis keputusan yang bersifat rutin, berulang, dan terprogram. Dalam keputusan terstruktur, prosedur penyelesaiannya sudah jelas dapat dilakukan dengan mengikuti suatu set aturan atau prosedur tertentu. Contohnya dari keputusan terstruktur adalah keputusan untuk mencetak laporan penjualan bulanan, menghitung gaji karyawan, ataupun memproses pesanan dari pembelian barang. Yang kedua yaitu keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah jenis keputusan yang sebagian memiliki prosedur yang jelas, namun sebagian lainnya tidak memerlukan pertimbangan atau penilaian lebih lanjut. Dalam keputusan ini terdapat kombinasi antara unsur terstruktur dan juga tidak terstruktur. Contoh dalam keputusan ini yaitu keputusan mempromosikan karyawan, kemudian menyusun anggaran perusahaan, dan juga menentukan harga produk baru. Ketiga yaitu keputusan tidak terstruktur. Untuk definisinya yaitu keputusan tidak terstruktur adalah jenis keputusan yang bersifat unik, kompleks, dan juga tidak terprogram. Pada keputusan ini tidak ada prosedur atau aturan yang jelas untuk menjelaskan masalah sehingga membutuhkan pertimbangan atau penilaian yang mendalam. Contoh dari keputusan ini yaitu keputusan untuk meluncurkan produk baru, menentukan strategi pemasaran, atau juga melakukan merger dan akuisisi perusahaan. Perbedaan utama dari ketiga jenis keputusan ini terletak pada tingkat struktur, ketersediaan prosedur atau aturan baku, serta tingkat keterlibatan pertimbangan dan penilaian dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tidak terstruktur suatu keputusan, maka semakin banyak pertimbangan dan juga penilaian yang diperlukan ataupun sebaliknya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem informasi di level manajemen bawah. Sistem informasi di level manajemen bawah atau lower management level ini memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer tingkat bawah seperti supervisor ataupun manajer lini depan untuk memantau, mengendalikan, dan juga mengoptimalkan operasi harian pada sistem informasi tingkat ini. Terdapat beberapa level yang digunakan. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, sistem pengendalian proses atau Process Control System. Yang ketiga, sistem otomasi kantor, Office Automation System. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen atau Management Information System.
Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat hal tersebut. Yang pertama yaitu sistem pemprosesan transaksi atau transaction process system. Sistem ini dirancang untuk memproses data transaksi rutin seperti penjualan, inventaris, dan juga penggajian serta pembelian. Pada sistem ini memberikan data yang akurat dan juga terkini mengenai tentang transaksi operasional perusahaan. Contoh dari sistem ini yaitu sistem kasir, sistem penggajian, dan juga sistem pemesanan barang. Next. Yang kedua yaitu sistem pengendalian proses atau proses control system. Sistem ini digunakan untuk memantau dan juga mengendalikan proses fisik seperti produksi, manufaktur, dan juga distribusi. Pada sistem ini digunakan untuk memastikan efisiensi dan juga keandalan operasi. Contoh dari sistem ini yaitu sistem kendali mesin di pabrik, kemudian sistem pengawasan jaringan komputer, dan juga sistem pengendalian persediaan. Yang ketiga yaitu sistem otomasi kantor atau Office Automation System. Sistem ini mendukung pekerjaan kantor seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan juga email, dan juga kolaborasi. Sistem ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Contoh dari sistem ini yaitu perangkat lunak untuk pengolahan kata, spreadsheet, email, dan juga kalender. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen atau Management Information System. Sistem ini menyediakan laporan dan juga informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Pada sistem ini, membantu manajer bawah dalam memantau kinerja dan juga membuat keputusan operasional di perusahaan. Contohnya pada sistem informasi ini yaitu laporan penjualan, laporan produksi, dan juga laporan keuangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silvina. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Risa. Kepada Risa, disilakan. Baik, saya Risa Eka Putri akan menjelaskan mengenai sistem informasi di level manajemen menengah. Sistem informasi manajemen di level menengah yaitu sistem informasi pada level taktis yang mendukung manajemen di level menengah dalam menjalankan kegiatannya. Tujuannya yaitu untuk membantu manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya semi terstruktur. Pada sistem informasi level manajemen menengah terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, Decision Support System. Yang kedua, Expert System. Dan yang ketiga, yaitu Group Decision Support System. Penjelasan pertama pada Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, di mana DSS ini berbeda dari sistem informasi manajemen tradisional. DSS memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu yang pertama membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, yang kedua mendukung penilaian manajer tapi bukan mencoba menggantinya, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiennya. Pada Decision Support System memberikan banyak manfaat dalam mengkombinasikan model dan data, serta membantu menganalisa permasalahan yang ada pada perusahaan, baik secara semi-struktur atau tidak terstruktur. Dengan melibatkan penggunaan secara ekstensif, DSS tersebut memiliki kemampuan sebagai berikut. Kemampuan yang pertama yaitu kemampuan dalam analisa what if, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan dalam analisa dengan membuat perubahan terhadap variabel atau hubungan antar variabel dan mengamati perubahan yang dihasilkan dalam nilai variabel lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan analisa sensitivitas, di mana berhubungan dengan analisa dengan membuat perubahan pada suatu variabel secara berulang
dan mengamati hasil perubahan pada variabel lainnya. Yang terakhir yaitu analisa goal seeking, di mana analisa tersebut dapat dilakukan dengan menentukan nilai target secara spesifik pada sebuah variabel, lalu mengubah variabel lainnya secara berulang sehingga target tercapai. Next. Yang kedua yaitu expert system atau sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Para ahli yang dimaksud seperti dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu pada Excel, MySQL, dan Prospector. Aktivitas pemecahan masalah pada sistem pakar terdiri dari 9 macam. Yang pertama, interpretasi. Pada interpretasi, aktivitas pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, dan interpretasi sinyal. Yang kedua yaitu prediksi. Aktivitas pemecahan masalah pada prediksi dapat dilakukan dengan memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu, seperti prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu diagnosis. Pada diagnosis, pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, dan mekanis. Selanjutnya yaitu pada desain. Pada desain, pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan menentukan konfigurasi komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu. Yang selanjutnya pada perencanaan, dapat dilakukan dengan merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, seperti perencanaan keuangan, perencanaan militer, dan lain-lain. Selanjutnya, aktivitas pemecahan masalah pada monitoring. Caranya dengan membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan, seperti computer aided monitoring system. Next, aktivitas pemecahan masalah secara debugging, yaitu dengan menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, seperti memberikan resep obat terhadap kegagalan. Selanjutnya yaitu instruksi. Pada instruksi dapat dilakukan dengan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, seperti melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Aktivitas pemecahan masalah pada kontrol dapat dilakukan dengan mengatur tingkah laku environment yang kompleks, seperti melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Next. Kelebihan dan kekurangan expert system. Kelebihannya yaitu memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer, memberikan solusi tepat waktu, dan menyimpan pengetahuan di organisasi. Sedangkan kekurangan dari expert system sendiri yaitu hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten, dan format basis pengetahuan sistem pakar itu terbatas, serta pengaplikasiannya juga sangat terbatas. Yang ketiga yaitu Group Decision Support System. Group Decision Support System adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang dalam memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi komputasi dan pendukung keputusan. Jenis-jenis GDSS adalah yang pertama Decision Room. Decision Room yang biasanya digunakan pada sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 24 orang yang perlu bertemu secara tatap muka. Yang kedua yaitu Local Area Decision Network. Biasanya digunakan pada sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Bila anggotanya kelompok tersebut tidak dapat bertemu secara tatap muka dan menyebar di wilayah terbatas, maka Local Area Decision Network ini dapat digunakan. Seperti pada anggota kelompok dapat bertemu di kantor pada waktu yang berbeda dengan menggunakan papan buletin terkomputerisasi, atau mungkin juga bertemu secara bersamaan dengan menggunakan real-time editor dokumen. Selanjutnya yaitu sidang legislatif. Biasanya digunakan pada sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka.
Biasanya terdiri dari kelompok 50-100 orang. Dan yang terakhir yaitu komputer mediasi konferensi. Pada jenis ini biasanya digunakan pada sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Beberapa aplikasi otomasi kantor seperti konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video yang memungkinkan anggota kelompok yang tersebar secara geografis untuk berkomunikasi. Next. Pada Group Decision Support System terdapat metode yang mendukungnya. Yang pertama yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Metode AHP adalah digunakan untuk mendukung individual decision dalam evaluasi penawaran dan dapat menentukan pemenang terbaik dari hasil penilaian yang ada. Yang kedua yaitu metode Borda. Metode Borda biasanya digunakan untuk menggabungkan nilai-nilai masing decision maker dan menentukan calon pemenang terbaik dari beberapa penyedia yang lulus penilaian dengan metode AHP. Yang ketiga yaitu metode Electre atau Elimination and Choice Expressing Reality. Pada metode Electre ini biasanya digunakan dalam pilihan siswa berprestasi dan hasil rankingan dalam membantu pemberian dukungan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya metode Weighted Product atau MWP. MWP adalah metode yang digunakan dalam pemilihan proyek dan dapat menggabungkan input dari anggota kelompok dalam proses keputusan. Dan yang terakhir yaitu metode Copland Scoring. Metode Copland Scoring biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kelompok dan dapat membantu dalam mengurangi konflik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risa atas penjelasannya. Kemudian untuk materi yang terakhir itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sistem informasi di level manajemen atas. Dalam operasional sebuah perusahaan, terdapat sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus eksekutif. Sistem ini dikenal sebagai Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif. ESS sendiri berguna dalam membantu pengumpulan informasi dan proses pengambilan keputusan eksekutif senior di perusahaan dan memenuhi tujuan strategis perusahaan. Hal ini dipastikan dengan akses mudah ke data internal maupun eksternal perusahaan. Apa itu Executive Support System? Executive Support System atau ESS adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengubah data perusahaan menjadi laporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat. Laporan tingkat eksekutif ini umumnya digunakan oleh Departemen Billing, Akuntansi, dan Kepegawaian. ESS sendiri berfungsi dalam meningkatkan kemudahan pengambilan keputusan untuk para eksekutif. ESS sendiri fokus pada kebutuhan informasi manajer senior, di mana ESS akan menciptakan suatu kompetensi umum dan lingkungan komunikasi yang bisa dipusatkan dan diterapkan pada banyak masalah yang selalu berubah. ESS sendiri membantu pekerjaan senior dalam memonitor kinerja organisasi, melacak aktivitas pesaing, mengidentifikasi masalah dan peluang, serta memprediksi berbagai tren. Executive Support System itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama adalah dirancang untuk manajemen tingkat atas. Yang kedua, memiliki kemampuan penelusuran, di mana hal ini dapat membantu eksekutif untuk memperoleh detail dari informasi tertentu, misalnya penurunan penjualan perusahaan di area tertentu. Yang ketiga adalah dirancang dengan mempertimbangkan faktor penting kesuksesan manajemen, di mana setiap perusahaan memiliki aspek kritisnya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek ini dapat berada pada tingkat individu, departemen, atau organisasi. Yang selanjutnya adalah memiliki akses status, analisis tren, dan juga pelaporan pengecualian. Dengan adanya Executive Support System, para eksekutif dapat memperoleh data terbaru pada setiap variabel kunci. Analisis tren mendukung eksekutif untuk mempelajari data selama jangka waktu tertentu. Karakteristik yang selanjutnya adalah analisis yang dipersonalisasikan, di mana di sini memiliki fungsi bawaan atau built-in functions yang digunakan untuk memeriksa apakah ada situasi bermasalah di dalam Executive Support System itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya memiliki navigasi informasi,
yang mana dengan adanya ESS, eksekutif dapat mengakses data dalam jumlah besar dalam rentang waktu yang sangat singkat dengan hasil yang akurat. Dan karakteristik yang terakhir yaitu menyajikan informasi grafis, tabular, dan atau tekstual. Executive Support System itu memiliki beberapa peran di dalam organisasi. Yang pertama, dapat membantu manajer menghadapi masalah tidak terstruktur. Contoh masalah yang tidak terstruktur itu seperti komunikasi yang buruk antar tim, kurangnya koordinasi antar departemen, masalah budaya perusahaan yang tidak mendukung inovasi. Peran yang kedua yaitu fokus pada kebutuhan informasi manajemen senior dalam memonitor kerja organisasi. Yang ketiga dapat melacak aktivitas pesaing. Yang keempat dapat mengidentifikasi masalah dan peluang. Yang kelima dapat memprediksi berbagai tren. Yang keenam dapat membantu mengumpulkan semua data dari berbagai komponen pada organisasi, serta memungkinkan manajer untuk memilih, mengakses, dan menyatukan sesuai kebutuhan. Dan peran yang terakhir yaitu manajer dapat dengan mudah mengkomunikasikan sebuah grafik atau informasi pendukung lainnya kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Di dalam Executive Support System ini juga dikenal Executive Information System. Executive Information System ini adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Nah, sebenarnya antara Executive Information System dan Executive Support System itu sesuatu yang sama. Yang membedakannya hanyalah Executive Information System ini tidak menggunakan otomatisasi kantor atau OAS, sementara Executive Support System itu menggunakan OAS. Kemudian juga ada dikenal istilah sistem informasi strategik, yang mana sistem informasi strategik ini adalah sistem komputer yang digunakan di level organisasi yang mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan untuk membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif. Antara sistem informasi strategik dengan executive support system ini terdapat perbedaan, di mana di dalam sistem informasi strategik ini digunakan pada semua level organisasi. Sementara executive support system ini hanya digunakan pada level manajemen tingkat atas saja. Kemudian, sistem informasi strategik ini jangkauannya lebih luas dan lebih dalam. Kemudian, sistem informasi strategik ini digunakan untuk kompetisi dan untuk menerapkan strategi. Sementara executive support system itu digunakan hanya untuk merumuskan strategi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7 mengenai aplikasi sistem informasi di level organisasi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya di forum diskusi kita yang ada di e-learning. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.